Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, izin ya Bapak Ibu. Kali ini saya ingin berbagi ini terkait dengan informasi pelatihan coding dan kecerdasan artifisial ya KKA yang diamanatkan di dalam Juknis BOS ya. Permendikdasmen nomor 8 ya tahun 2025. Nah, informasi yang kita terima Bapak Ibu bahwa untuk sekolah-sekolah yang nanti menerima BOS kinerja, khususnya sekolah kemajuan terbaik, ini nanti pelatihan pembelajaran mendalam dan kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial atau KKA ini rencananya akan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara diklat LPD. Nah, sepertinya ini menyebar di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nanti kita lihat LPD mana yang direkomendasi oleh kementerian ya Bapak Ibu. Baik, silakan nanti disimak Bapak Ibu penjelasannya. Mudah-mudahan ya informasi ini bermanfaat ya bagi Bapak Ibu sebagai sekolah penerima BOS kinerja. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu bahwa untuk pelatihan ya pembelajaran atau kegiatan pembelajaran mendalam, kemudian kegiatan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini adanya di pasal 41 ayat 5 ya Bapak Ibu. Ini juga sudah saya tayang ya di konten sebelumnya terkait komponen penggunaan dana BOS kinerja ya bagi sekolah yang memiliki kinerja terbaik termasuk sekolah yang memiliki prestasi. Sebelum ke sana, saya izin Bapak Ibu untuk melihat ya beberapa komentar yang masuk kepada konten saya yang kaitannya dengan penggunaan dana BOS kinerja. Saya mengangkat judul pada konten sebelumnya itu penggunaan BOS kinerja. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan pelatihannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, maaf Pak, mau tanya nih, yang buat saya bingung, ini pelatihan apa yang mau dianggarkan di Arkas? Lalu coding dan kecerdasan artifisial itu apa yang dianggarkan? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, minta tolong jelaskan apa saja yang bisa dianggarkan dalam dua kegiatan itu ya, yang ada di BOS kinerja. Dan pertanyaan berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan PM itu, pembelajaran mendalam maksudnya, dan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Sebab sampai saat ini belum ada ya sejenis bintek atau TOT untuk narasumber atau instrukturnya. Dan pertanyaan yang terakhir, pelatihan apa yang mau dianggarkan, sedangkan Dignas juga ditanya nggak ada jawaban. Harusnya ada contoh, sebentar ya Pak Ibu ya. Harusnya ada contoh ya, sini apa nih? Harusnya ada contoh pelatihan apa, sedangkan narasumber di Dinas belum jelas, Juknisnya juga jelas, juga bikin pusing sekolah. Harus Juknisnya beli atau alat pembelajaran coding atau AI biar bisa dibeli laptop atau nggak pakai ribet. Kalau pelatihan terus kembali ke sekolah, siswanya gimana mau belajar AI sedangkan prasarana tidak mendukung. Oke. Nah, itu beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan konten saya sebelumnya ya itu Bapak Ibu. Jadi bagaimana nih sekolah-sekolah yang mendapat BOS kinerja ya, itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu nanti ada lembaga-lembaga penyelenggara diklat yang sudah ditunjuk oleh kementerian, tentu yang sudah direkomendasi ya Bapak Ibu sebagai pendamping Bapak Ibu nanti pada saat pelaksanaan penggunaan BOS kinerja khususnya sekolah kemajuan terbaik. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu surat dari kementeriannya, LPD mana saja begitu, di provinsi apa ya. Dilanjutkan ya, mau nontonnya ya Bapak Ibu, jangan disimak dulu jangan di skip dulu ya. Kita teruskan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini suratnya Bapak Ibu terkait dengan lembaga penyelenggara diklat yang memang sudah lolos seleksi ya di kementerian. Artinya kementerian telah memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara diklat yang rencananya nanti akan menyelenggarakan atau membantu mendampingi sekolah-sekolah yang dapat BOS kinerja untuk kemajuan terbaik.
yaitu melaksanakan pasal 41 ayat 5, di mana nanti LPD akan menyelenggarakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini sebenarnya sudah lama sekali Bapak Ibu, 2 bulan yang lalu ya. Nah, di sini ada lampiran. Lampirannya adalah daftar LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat, pelaksana coding kecerdasan artifisial yang lolos seleksi. Nah, jadi di masing-masing kabupaten kota ini ada Bapak Ibu. Saya belum ngecek apakah ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia atau tidak. Tapi kalau lihat sebarannya sepertinya iya, Bapak Ibu. Dan di masing-masing provinsi itu tidak hanya satu lembaga diklat ya yang lolos, itu banyak di sini. Contoh misalnya di Banten. Ini ada di Banten itu ada Bitlab Academy ya, LPK dan LKP ini yang beralamat di Kecamatan Pegadungan, Kabupaten Tangerang. Lalu masih di Banten juga ada educourse.id ya. Nah, ini di Serpong, Tangerang Selatan. Juga ada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan tidak hanya di Banten, juga di beberapa provinsi yang lain juga ada, seperti DKI Jakarta, ada Yogyakarta. Di Yogyakarta ini banyak nih, satu di Yogyakarta itu ada Aswaja Nusantara Care Development Center. Ini di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Ya, di Jawa Timur juga, Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, nanti silakan berkoordinasi tentu ya. Karena biasanya ini VIC-nya adalah BGTK ya, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan ya, di provinsi masing-masing itu VIC-nya yang bekerja sama nanti dengan beberapa lembaga penyelenggara diklat yang sudah direkomendasi oleh kementerian. Nanti saya sertakan Bapak Ibu linknya, ini silakan nanti dipelajari. Nah itu ya Bapak Ibu, kalau kita simpulkan, jadi teman-teman yang mendapat BOS kinerja tentu ya Bapak Ibu ini akan diatur nanti oleh LPD ya, mulai dari materi pelatihan, honornya siapa, narasumbernya siapa gitu ya, kemudian pesertanya siapa saja, tempatnya di mana, mekanisme materi sebaran materinya apa untuk coding dan kecerdasan artifisial. Nah ini juga nanti akan disampaikan ya oleh lembaga penyelenggara diklat tersebut. Demikian yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, terima kasih ya, semoga informasi singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.